Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, saya senang sekali bersama rekan-rekan sejawat saya yang super hebat semua ini. Dr. Richard Lee, siapa yang nggak tahu beliau? Dr. Ekles juga siapa yang nggak tahu dengan beliau? Dengan kerajaan bisnis mereka yang sudah kalian tidak ragukan lagi ya, mereka ini mempunyai bisnis skincare yang sangat besar sekali, dengan bisnis klinik kecantikan mereka yang sudah tersebar, sudah banyak sekali se-Indonesia, dengan track record mereka yang sangat baik sekali, dan dengan semua apa yang mereka lakukan, edukasinya yang sangat konsisten di dunia skincare ini. Maka dari itu kami bertiga terketuk hati kami untuk membirukan lagi nih dunia skincare dengan adanya kolaborasi yang akan mensehatkan kembali dunia skincare ini. Dengan isu yang banyak terjadi ya sekarang, overclaim dan lain-lain, itu membuat kami juga sangat miris sekali. Kami sebagai tenaga medis yang mengerti dunia ini, kami menganggap sekarang, kami tidak menyalahkan owner-owner yang sekarang terjadi ya, kayak gitu. Mereka berhak mempunyai usaha, tapi alangkah lebih baiknya ini membuat masyarakat dan para pelaku-pelaku bisnis skincare harus lebih aware lagi tentang keilmuan di dunia skincare ini. Maka dari itu, secara resmi, saya, Dr. Oki Pratama, Dr. Richard Lee, dan Dr. Ekles hari ini resmi melakukan kolaborasi untuk di dunia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada tambahan lagi, Dr. Richard Lee? Ya, selamat siang semuanya. Aku senang ya. Kenapa? Karena beberapa tahun ini saya memang fokus di dunia edukasi, review skincare abal-abal, kasih edukasi bagaimana berubahnya. Dulu pakai merkuri dan pakai hidroquinone, sekarang sudah cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dulu banyak berjuang sendiri dan saya senang banget karena sejauh-sejauh saya, Dr. Oki dan Dr. Ekles hari ini bantuin dan full support. Bahkan kontennya jadi lebih meledak, jadi lebih oke banget ya. Aku senang, aku bangga. Kemarin juga dipanggil BPOM dalam arti yang positif ya, dipanggil BPOM untuk koordinasi, untuk bekerja sama dengan BPOM juga, diajak bergandengan tangan oleh BPOM. Aku senang banget ternyata kerja ramai-ramai itu jauh lebih efektif daripada kerja sendirian. Dan aku melihat ini suatu potensi yang luar biasa. Suatu potensi yang luar biasa di mana semua ahli-ahli berkumpul. Tahu gak kalian, apa yang paling sulit? Itu bukan bongkar, bukan kasih edukasi, tapi juga bisa kasih contoh. Kenapa sih banyak banget yang pakai skincare abal-abal? Kenapa banyak banget yang overclaim? Karena laku, karena laris. Enak banget lah jualannya pakai hidroquinone, pakai merkuri, atau jualannya pakai mulut doang, pakai ludah doang, bisa laris manis. Enak banget kayak gitu punya. Dan akhirnya banyak banget yang contoh. Nah, di sini yang kita pengen kasih contoh adalah kita bukan cuma kasih kolaborasi tentang edukasi, karena itu kita sudah lakukan masing-masing. Tapi yang paling penting juga kita pengen kasih contoh nih, real nyata nih. Kita pengen sudah di tempatku sudah, di tempat Dr. Oki sudah, Dr. Ekles sudah. Kita bikin satu lagi nih, suatu contoh, suatu ikatan persaudaraan kita dan suatu contoh untuk masyarakat. Ini adalah simbol di mana kita akan kolaborasi ke depan, simbol edukasi ke depan, dan kasih contoh ke orang banyak. Ternyata kita nggak perlu abal-abal kok, dan nggak perlu overclaim kok untuk jadi besar dan untuk jadi sukses. Benar. Saya pikir itu jadi note yang luar biasa. Dan terakhir saya juga senang ya, terutama saya kan dengan Dr. Oki mungkin dulu banyak yang tahu bahwa saya berseteru, berselisih paham ya. Ya terbuka di podcast, saya juga apa adanya. Ya saya review beliau apa adanya, setulus hati saya. Dulu kami pernah pengen punya kerjasama bareng. Benar sekali. Ternyata dipisahkan, sempat mau kerjasama bareng dan pada waktu itu happy banget, PT-nya malah sudah jadi. Benar sekali. Mereknya sebenarnya sudah jadi juga, tapi dipisahkan oleh keadaan sehingga akhirnya kita nggak jadi kerjasama. Tapi momen yang baik ini, saya pikir ini salah satu momen yang spesial untuk kita berdua. Dan kita juga pengen lebih besar, kita gandeng lagi Dr. Ekles lagi. Nggak cukup kita berdua, gandeng lagi lebih besar lagi supaya supaya lebih besar dan lebih baik lagi. Benar sekali. Tujuannya. Jadi aku senang banget di sini bisa jadi bagian dari
dua dokter yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membirukan dunia skincare dan bisa kita kasih contoh sih. Benar, jadi pelopor. Jadi pelopor. Terima kasih dokter Eklas, silakan. Oke, tes. Kedengaran ya. Selamat siang semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, benar banget menyambung dari kedua teman sejawat saya, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki. Pada dasarnya memang mungkin kita berkolaborasi ini pada saya juga waktu kemarin ditawarin menyambut baik, karena saya pribadi sangat terbuka kolaborasi walaupun di tengah kita mempunyai bisnis masing-masing. Dua teman saya ini adalah pebisnis hebat. Kita sudah mempunyai kerajaan klinik, kerajaan skincare masing-masing. Tapi ternyata kita sangat open untuk kolaborasi dengan tujuan ingin menyehatkan bisnis skincare overall untuk menyehatkan kulit-kulit masyarakat Indonesia. Karena kita semua bertiga ini adalah dokter, tenaga medis yang concern di situ. Tepuk tangan dulu dong. Jadi waktu itu akhirnya saya sangat menyambut baik dengan kolaborasi ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Oki dan Dr. Richard. Mungkin juga dari kita bertiga mempunyai latar belakang yang sama ya. Jadi pertama adalah seorang dokter yang terbeban dengan industri bisnis skincare. Kedua, kita ternyata sama-sama perantauan ya. Iya, benar. Ya, sama-sama perantauan. Saya orang Manado. Orang Jambi. Orang mana? Palembang. Jambi, Palembang. Jakarta datang kapan ya? Saya 2019. Kurang lebih sama pas pandemi kurang lebih. Benar. Aku tahun depan baru pindah ke Jakarta. Tapi udah sering ke Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Jadi kita ternyata ya Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Saya orang Manado dari Sulawesi, beliau berdua dari Sumatera. Dengan jiwa apa ya, petualangan, dengan jiwa ekspansi ingin memajukan, akhirnya kita datang di Jakarta dan jiwa kolaborasi yang tinggi untuk memajukan skincare gitu. Itu sebabnya mungkin saya juga menyambut baik karena kemarin memang mungkin saya tipe yang agak adem ayem. Kemarin ada podcast yang luar biasa, tapi walaupun dengan ada suara-suara seperti itu, saya juga terbeban bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan cuma kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi bahwa skincare ini sudah menjadi satu lifestyle. Jadi satu lifestyle, kayak ada kebutuhan pokok di dalamnya, kayak kita makan dan minum, sekarang skincare sudah menjadi suatu lifestyle. Jadi pentingnya untuk mengedukasi yang baik dan untuk menciptakan skincare yang baik. Seperti kata teman-teman tadi, ingin membirukan skincare di Indonesia. Jadi pada dasarnya kolaborasi ini untuk bertujuan seperti itu. Dan mungkin kita juga untuk memulai open untuk kerjasama, misalnya kemarin mungkin secara tidak langsung kita dipanggil oleh BPOM, ya, BPOM masing-masing. Dr. Richard sudah pernah dipanggil, Dr. Oki, saya pribadi juga sudah pernah dipanggil oleh Ketua BPOM menitip bagaimana mengedukasi skincare BPOM yang baik di Indonesia. Jadi tujuan kita sama semua. Terima kasih. Jadi mungkin saya ada tambahkan, mungkin dulu kalau Dr. Richard berjuang sendiri dikatain orang, usahanya nggak laku, iri sama orang, karena dia berjuang sendiri. Nih sekarang kami rame-rame mau ngapain loh, kayak gitu. Usaha kami sebelum ini udah banyak, duit juga udah banyak. Nah itu. Orang nyari terkenal, udah terkenal. Sekarang udah nggak ada lagi alasan dia nggak sendiri. Di belakang dia sudah banyak, dan sekarang rame-rame kami akan memberantas mafia skincare di Indonesia ini. Tepuk tangan. Aku senang ya, nanti ada, karena habis konferensi pers ini, nanti biasanya di ujung sebelah sana, ada bahasanya itu sebentar lagi tuh. Oh, rupanya tujuannya mau bisnis katanya. Aku kasih tahu kalian, kita bertiga sudah kaya kok, tenang. Klinik kita udah di mana-mana, produkku dari mana, kalian bisa lihat di media sosial ya. Kita bertiga sudah berkecukupan kok, tiga-tiganya. Nggak ada orang susah di tiga-tiga ini ya. Nggak ada orang susah. Cuma kita mau komit nih, kita lihat langkah pertama kita sudah luar biasa, dan kita mau langkah kita ini kita mau teruskan. Makanya kita buat suatu jalinan, buat suatu ikatan yang sama-sama, kita lahirkan suatu produk, kita buat kolaborasi bareng supaya kita bisa jalan bareng, dan ke depan mungkin kita juga akan gandeng lebih banyak lagi. Ya, benar sekali. Tidak kemungkinan. Iya. Oke, Q&A. Baik, terima kasih Dr. Richard, Dr. Oki, dan juga Dr. Eklas sudah menyampaikan tadi beberapa isu dan juga penyampaian mengenai
visinya masing-masing ke depannya seperti apa. Dan tentunya kita akan langsung masuk ke agenda yang utama, yaitu agenda Q&A. Namun sebelumnya, Dr. Richard, Dr. Oki, dan juga Dr. Eklas mohon izin sebagai bentuk tanda komitmen kolaborasi yang bertujuan tadi disampaikan oleh Dr. Oki dan juga Dr. Eklas dan Dr. Richard bahwa kita ingin bersama-sama membirukan kembali industri skincare Indonesia. Dan sebagai bukti komitmen kolaborasi tersebut, kami mohon izin dokter untuk melakukan penandatanganan secara simbolis untuk menunjukkan bahwa komitmen ini akan terlaksana depannya. Mungkin dibantu. Sini dulu. Ya. Ini tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu baru foto aja. Oke. Oh, salah posisi kita ya. Pas posisi salah kita Ya. posisi Baik, mungkin mohon izin nanti penandatangannya akan ditunjukkan ke kamera, tapi sebelum kita tunjukkan kita lakukan proses Tanda. penandatanganan Ya. dahulu. Dimulai dari Dr. Oki Pratama, kami persilahkan. Dimulai dengan niat baik. Ini niat baik untuk Indonesia. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Eklas. Oke. Kemudian Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan jadi berkat untuk semua masyarakat dan wanita Indonesia. Amin, Ya, amin. amin. Yuk, kita pegang bareng. Geser. Ini Ojan minta tolong. Siap. Boleh diperlihatkan dulu ke teman-teman media. Oke. Oh, siap. Inilah bukti Agak berdiri komitmen. terlalu refleksi ini refleksi. Oke. Nah, agak. Ini. Siap. Atau mundur? Kursi? Aman? Aman. Tengah-tengah. Ini juga belum kayaknya dokter. Oke. Tekan kamera. Oke, udah. Oke. Udah? Sudah cukup? Oke. Gimana, Udah? rekan-rekan Cukup? media aman? Cakep ya? Cakep ya? Baik. Terima kasih banyak dokter. Dan untuk Oke. selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk melakukan sesi Q&A. Mungkin boleh barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, boleh. Mbak yang di sebelah sana. Silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat malam. Saya Dr. Siti yang disinggung sama Dr. Oki tadi mengenai ya skincare nih, ini kan lagi ramai banget ya dok. Ya. Di media sosial lagi banyak banget yang ingin tahu update-nya Dr. Oki terus nih yang suka apa namanya update di TikTok-nya di media sosial lain gitu. Dari tiga dokter yang ganteng ini gimana nih nanti caranya untuk mengedukasi agar para reseller akhirnya membuka mata untuk lebih berhati-hati, mungkin lebih sikap untuk yang menggunakan skincare atau brand yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Boleh kalau kita dulu baru. Aku yang jawab. Ya. Wah, aku sudah bertahun-tahun edukasi itu ya. Kalau bisa aku berantas sendirian, pasti udah selesai ya. Tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku bilang. Karena demand-nya besar. Banyak yang mau. Walaupun itu abal-abal pun, masyarakat kita masih tetap ada yang mau. Itu bodohnya masyarakat kita ya. Masih kurang pinternya masyarakat kita, makanya aku bilang. Yang kedua, regulasi kita masih belum baik ya. Pemantauannya masih belum baik. Jadi, kita ini kan cuma dokter. Kita ini bukan BPOM, kita ini bukan polisi. Kita nggak bisa nangkepin, kita juga nggak bisa ngeluarin izin, cabut izinnya juga nggak bisa. Yang kita bisa lakukan cuma kasih edukasi. Yang selama ini aku lakukan cuma kasih edukasi. Jadi ya sekarang corongnya jadi lebih besar, kita pengen kasih tahu masyarakat, kalian jangan pakai. Kalau kalian pakai, efeknya akan seperti ini. Harapan kita demand-nya turun. Dengan kita juga bersuara, yang kita harapkan juga pemerintah di saat di sini kita ngomong BPOM juga jadi ya lebih aware, sehingga bisa memberikan hukuman dan lain sebagainya. Dan kita juga berharap ya polisi juga bisa turun tangan. Ya karena kalau kita nggak bisa datang ke reseller, suruh dia jangan jualan, ya demand-nya besar. Tutup sebelah sini, buka sebelah sana, sama aja. Jadi ya kita melakukan porsi kita aja, edukasi, dan juga sebagai mungkin salah satu key opinion leader ya kita bisa kasih edukasi bukan cuma ke masyarakat, juga bisa kasih informasi juga ke instansi pemerintah gitu. Ya, setuju banget dengan Dr. Richard. Memang kita sesuai dengan kapabilitas kita.
Kita bukan polisi, benar, kita bukan penegak hukum, bukan kita yang berhak untuk meng-cut ataupun menjudge gitu. Tapi kita ada sesuai kapabilitas kita adalah dokter, tenaga medis, dan mungkin ada orang kenal gitu. Jadi kita mungkin ada platform masing-masing. Jadi tujuan kita bagaimana kita mengedukasi atau menginformasikan mana yang benar dan mana mungkin yang salah gitu. Kita tidak menyalahkan siapapun di sini. Menyalahkan pengusaha skincare, menyalahkan customer ataupun siapapun di sini, tapi pun kita di sini menghimbau bahwa sebagai pelaku di industri bisnis skincare, apalagi sebagai pabrikan ataupun sebagai pengusaha skincare yang mau aware dengan apa yang dia jual itu, yang dia jual yang setidaknya aman untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau dari saya sudah lelah 2 tahun ini menjadi safety mode saja, hanya menjadi penonton saja, lelah juga. Saya terbebani sebagai seorang dokter yang harus mempunyai sebagai preventor, sebagai edukator, dan juga untuk harus memberantas ini semuanya. Jadi kalau kalian lihat konten-konten yang sudah saya ungkap itu bukan hanya baru sehari 2 hari saya siapkan. Bahkan ada hasil lab yang sudah saya siapkan dari bulan Maret, ada yang dari bulan Mei. Jadi saya sudah menyiapkan lebih kurang 2 tahun ini. Sehingga sesuai yang di YouTube kemarin, dia mau berkelit A, saya sudah tahu nanti jawabannya apa. Dia mau berkelit B, saya sudah tahu jawabannya apa. Kalau saya keluarin hasil lab nanti dia berkelit, itu bukan barangku, udah diganti-ganti. Saya buat video unboxingnya. Dianya nanti itu bukan barang saya, hasil labnya. Saya disuruh orang labnya datang ke rumah saya. Saya rekam CCTV rumah saya, jadi tidak ada hasil dimanipulasi. Saking saya tahu mafianya akan berbicara seperti apa. Karena saya tahu juga, karena saya dulu itu pernah kenal dekat sama dia. Dan dia pikir karena saya kenal dekat dengan dia, saya akan selalu diam. Dan karena kenal dekat juga sama beliau, dia pikir dia ini akan selalu diam. Padahal dia diam karena menghargai saya. Karena saya dulu bilang, kok nggak usah. Karena sekarang saya mau membongkar, akhirnya terbongkarlah ini semua. Kalau ini terbongkar, mafia skincare nomor 1 ini setidaknya mungkin 80% dunia skincare akan menjadi baik lagi. Ya. Kalau dari postingan dokter Oki sendiri kan mungkin bisa dikatakan kontroversial, maksudnya membongkar gitu ya dok. Ya. Sebelumnya itu mungkin sudah melakukan tabayun dengan oknum diduga ibu sendiri, atau mungkin sudah melakukan komunikasi dulu sih dok terkait hal ini? Sudah dong, pastinya. Saya itu selama ini, selama 2 tahun ini saya nggak menyebut nama di sini bagi yang merasa saja, tapi dia selalu memframing saya ke orang lain untuk menjelek-jelekan saya supaya orang lain itu tidak percaya apa yang saya omongin, walaupun saya tidak pernah ngomongin dia sekalipun. Saya berani duduk, yuk si ibu duduk bareng sama kami bertiga nih, coba jelasin versi ibu, klarifikasi dong. Sebagai masyarakat Indonesia berhak punya hak suara untuk menjawab, benar? Datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Itu saja, karena kami sudah menunggu jawab. Sebagai masyarakat Indonesia punya hak suara. Berarti benar. Benar dong. Kalau nggak jawab nih, udah dibilang Dr. Richard, kalau dia nggak berani jawab berarti benar dong. Kalau benar, kalau merasa benar, datang ke podcast Dr. Richard, kami bertiga tunggu. Tidak ada. Karena dia mau jawab A, saya sudah siap jawabannya B. Dia mau jawab C, saya sudah siap jawaban D by bukti. Itu aja, ditunggu ibu yang tercinta. Ya. Iya dong. Ya. Persoalan ini, memang dokter ini mengedukasi atau mungkin ingin menyerang personal, kan ada tren seperti itu ya. Ada 2 lagi. Nah, terkait hal ini, apakah dokter akan bersikap tegas pada semua pun yang diduga mafia skincare? Dan yang terakhir ini kan di dalam podcast itu kan dokter Rocky menyebutkan kalau yang itu kan katanya punya orang dalam dan bisa mengubah regulasi BPOM. Apa ada bukti? Saya tidak bilang mengubah regulasi BPOM, saya bilang diduga mengubah regulasi. Iya,
ya menyebut instansi BPOM sebagai badan yang bisa dirubah regulasi dengan satu orang. Apakah itu bisa ditanggungjawabkan? Oke. Untuk pertama pertanyaannya tadi, apakah mau menyerang personal atau mau mengedukasi? Kalau menyerang personal, harusnya yang saya bahas tentang kepribadiannya, saya bahas tentang apanya. Saya ngomongin di sini tentang apa yang dia lakukan, tidak hanya brand dia, tapi ke owner-owner yang lain yang menjadi korban juga, termasuk saya di sini. Dan juga harusnya ini pemerintah harus sudah mulai bertindak. Ini yang ditanyakan oleh Dr. Richard, Dr. Eklas juga, BPOM kemana nih? Kayak gitu, kok tidak ada tindakan? Kalaupun ada tindakan harusnya sudah mulai sounding dong, supaya tingkat kepercayaan masyarakat semakin kembali lagi. Jangan sampai topengnya itu jadinya kayak ngerasain BPOM ini punya topeng. Seperti itu. Jadi harus mereka kalau mau mengembalikan citra lagi BPOM-nya, tunjukkan apa. Kalau seandainya memang dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar, nggak ada masalah. Oh, rupanya si ibu benar, nggak ada masalah. Kayak gitu. BPOM-nya harus buat klarifikasi juga apa yang sudah mereka lakukan. Berikutnya lagi untuk tentang regulasi. Kalian bisa tonton di YouTube itu, saya tidak bilang mengubah regulasi BPOM. Saya bilang diduga mengubah regulasi. Regulasi di situ besar pandangannya, besar artinya. Walaupun saya tahu sekali apa yang dia ubah. Itu biarlah nanti di levelnya memang penyidik ataupun yang lain-lain yang akan membahasnya seperti itu. Tapi ingat, siapapun yang mau melaporkan ibu itu, saya siap menjadi saksi. Terima kasih. Ya. Ya. Ini kan kemarin di media sosial juga ramai nih, ada salah satu postingan yang dimana ada klaim dari Dr. Oki sendiri duplikat gitu ya. Ya. Nah, mungkin dirimu melihatnya seperti apa sih, Dok? Sudah terjawab kan, berarti nauzubillahi min dzalik itu saja. Bapak perih banget jawabannya. Itu yang membedakan kalian yang jawab. Tapi pada dasarnya gini, tujuan kita juga untuk kolaborasi ini untuk general, ya, bukan juga menyerang salah satu pihak, kedua pihak atau ketiga pihak. Memang ada latar belakang dari pengalaman Dr. Oki tadi dan melalui podcast Dr. Oki dan Dr. Richard kemarin. Tapi ini juga di samping untuk memang mungkin karena pengalaman itu dan akhirnya terkuak, mungkin ada sebagian besar mungkin ada latar belakang, ada diduga satu ini juga. Tapi ini pun kita kolaborasi ini untuk general juga menginformasikan untuk masyarakat di luar sana ataupun pelaku bisnis baik dari pabrik ataupun owner skincare bahwa mana yang benar, mana yang salah. Gitu sih. Gitu. Dilanjutkan Ya. dengan rekan-rekan media yang ada yang masih punya pertanyaan barangkali ada. Hanya satu orang, ada banyak siklus. Yang kedua, dokter di postingan juga sempat terkait dengan ingin mengungkap seperti itu semua. Nah, dokter kan membuktikan. Iya dong. Nantinya misalkan itu mungkin si nggak sih dok, produk-produk dari dokter ini bakal dibuktikan juga. Iya. Bersih gitu, tidak seperti itu. Oke. Terus selanjutnya untuk mafia-mafia ini nantinya dokter bakal melakukan hukuman seperti apa sih? Oke, nanti bisa ditambahin juga sama Dr. Ekres sama Dr. Charlie. Yang pastinya, yang saya bongkar tidak hanya satu orang saja. Kalian sudah bisa melihat banyak sekali skincare yang sudah saya berikan clue-cluenya. Bahkan masih ada puluhan lagi yang belum saya ungkap. Dan tadi saya sudah tunjukkan ke Dr. Richardi, sampai Dr. Richardi bilang, mandiri ya kau Ki, belinya sendiri. Iya, saya nggak tahu, supaya saya bisa tahu ini memang saya yang beli, saya yang nge-lab kayak gitu. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya cek kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi tidak hanya satu orang, semua, supaya tadi visinya mengembalikan kolamnya skincare ini menjadi biru lagi. Karena kalau seandainya semuanya menjadi sesuai aturannya, jadi enak nih kita di dunia skincare ini, masyarakat pun juga nggak dibohong-bohongin. Keduanya tadi, siap nggak untuk diganggu juga? Kalau kita di posisi benar, tidak ada rasa takut. Itu saja.
Karena itulah saya harus menyiapkan semua ini. Saya merasa, oh saya regulasi sudah saya benarin. Dengan waktu itu Dr. Richard kan membuat konten-konten tentang saya. Saya menganggap Dr. Richard sebagai auditor eksternalnya saya. Saya tidak pernah, kalian lihat semua konten-konten saya ataupun saya tidak pernah mau menyerang beliau. Tidak pernah juga menyuruh misalnya mitra-mitra saya menyerang beliau. Karena saya anggap dia melakukan itu sebagai teguran ke saya untuk memperbaiki. Setelah semuanya saya rasa saya sudah tidak ada celah untuk diserang ataupun apa, oke, saya berani itu. Dan berikutnya lagi, siap nggak dokter kalau seandainya dilaporkan? Ingat, saya juga di jalan kebenaran, saya punya uang untuk membayar lawyer juga, saya juga punya Tuhan yang akan selalu melindungi saya. Pertanyaan terakhirnya tadi. Apa tuh? Mau kita laporin nggak? Ingat apapun yang akan saya lakukan itu tergantung komando pokok saya, gitu aja. Tapi kita tadi sudah ngobrol tadi pagi, kita berniat untuk melaporkan beliau nanti. Ya, udah dikasih ya clue-nya ya. Belum diserang nggak? Bisa bilang belum diserang. Terus coba kata Dr. Rocky, berarti kan Dr. Rocky tahu nanti seorang udah mempunyai seorang ibu, Iya dong. Bisnis skincare yang membuat terus bisnis skincare. Menurut Dr. Rocky berapa lama ya seorang tersebut bermain di skincare Indonesia, dan pasti kan ada bimbingannya dong. Kita pasti ada tahun bimbingan selama beberapa tahun, dan siap Dr. Rocky dan yang di sini itu akan juga sertifikasi untuk membantu banyak skincare dan Saya? Iya, jadi gini, memang itu sebabnya saya bilang tadi, memang aku mungkin agak tidak disalahkan juga yang bersuara. Selama ini mungkin saya tidak pernah bersuara, tapi bukan berarti saya tidak pernah menjadi korban. Di bisnis, oh itu udah jadi makanan sehari-hari. Tim legal saya tuh udah menjadi makanan sehari-hari, ada yang lapor ini, lapor ini, tapi mungkin sesuai dengan rekan sejawat tadi saya bilang, Dr. Rocky, Dr. Richard, bahwa kita tahu bahwa produk kita benar, sesuai regulasi, dan so far, thank God, sampai sekarang aman-aman saja. Dr. Richard juga pernah review produk saya, gitu. Jadi ambil positifnya, sebagai manusia ataupun sebagai pengusaha kan kita sambil belajar. Kita sambil belajar untuk jadi besar, dan menjadi besar. Tapi jadi besar dalam positif way, gitu. Jadi mempengaruhi orang, ataupun kita kan tujuannya seperti kolaborasi kita tadi adalah menjadi berkah, gitu. Berkah kan bukan cuma soal uang ya, soal skincare yang kita sajikan ke masyarakat itu otomatis harus berguna, menyehatkan kulit dia, bukan menjadi sesuatu yang bad, gitu. Itu tujuan kita sih. Overall oknum ini atau siapapun di luar sana, sebenarnya saya juga adalah salah satu pernah gitu, karena ini udah jadi rahasia umum di dunia perskincarean sebenarnya. Ini udah jadi sangat-sangat rahasia umum. Mungkin ada yang speak up, tapi ada yang tidak. Cuma pada dasarnya kalau dari saya sih, saya meng-quote bahwa saya juga sangat peduli dengan dunia skincare ini. Saya tidak menyetujui apapun, apalagi yang dikatakan mafia skincare yang menyabotase dan yang ada latar belakang yang tidak baik. Itu sih. Saya nggak. Okay. Intinya usaha dia ini udah belasan tahun ya, gitu. Udah belasan tahun. Jadi kalau tanya ada backupan nggak, senyum aja saya. Udah terjawab ya. Maka dari itu saya butuh menyiapkan ini semua, butuh waktu sehingga saya berani bersuara ini, dan saya juga menyiapkan senyuman ini juga. Terima kasih. Ini nggak terfokus pada satu orang lah ya. Iya. Ya. Ini nggak terfokus pada satu orang. Tapi kan yang kita bongkar ini kan mungkin salah satu mafia besarnya. Di Indonesia bagian timur itu banyak banget, gila. Makassar ya gitu. Iya, banyak banget. Ya semakin menjauh dari kota besar semakin banyak masih, karena kan edukasinya belum nyampe. Ya. Jadi ini nggak fokus satu orang. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya satu orang yang kita spill ini katanya salah satu yang paling besar ini, kalau kita jadikan percontohan, kalau misalnya institusi negara juga memberikan hukuman yang ditunjukkan kepada masyarakat, kalau misalnya masyarakat juga memberikan boykot, masyarakat pedagang-pedagang mungkin skincare juga nggak mau lagi ke sana, kan ini kan suatu contoh ya.
jadi pelajaran untuk teman-teman sehingga yang lain jadi kapok. Kalau enggak, ya kita akan balik lagi berputar di situ aja. Dan saya kayaknya ada ide deh, harusnya BPOM ini harus mencari sosok yang untuk sebagai hero-nya di BPOM untuk menyuarakan ini. Mungkin Dr. Richard harusnya menjadi hero-nya di BPOM sehingga BPOM tahu nih, karena kan dianya tahu nih skincare, tinggal dokternya, BPOM ini nih kayak gini, tolong bertindak ya, bukan dia menyuruh tapi setidaknya ada leading nih gitu. Harusnya kayaknya BPOM harus punya sosok deh kayaknya ya menurut saya. Saya terima kasih, tapi sebenarnya saya sampaikan gini ya, saya harus belain BPOM ya. Kemarin saya panggil BPOM, banyak yang bilang BPOM kerja nggak? Saya bilang BPOM kerja. BPOM kerja, semua bekerja dengan masing-masing. Kita harus puji dan apresiasi. Negara kita ini besar, nggak gampang mengatur di negara kita ini. Mereka bekerja dengan baik, cuma mungkin komunikasi ke masyarakatnya agak sedikit kurang. Ya, tetap kadang-kadang aku berteriak, ada yang abal-abal di sana, diperiksa kok. Cuma kan tidak disampaikan ke masyarakat komunikasinya. Akan lebih baik, aku juga kasih saran kemarin ke BPOM, ini tahun 2024 di mana semua sudah pakai komunikasi ke masyarakat, masa BPOM belum bisa berkomunikasi dengan baik ke masyarakat gitu kan. Kalau dengan komunikasi baik ke masyarakat, disampaikan ending dari kita podcast Mafia seperti ini, ada endingnya dari BPOM, kan ini suatu hal yang luar biasa, sehingga yang lain juga jadi kapok. Yang lain juga kalau mau jualan skincare abal-abal juga jadi takut gitu. Ini kan lagi ramai soal, kita banyak banget orang awam yang tidak tahu soal etiket biru ya. Mungkin boleh dijelaskan Dok, karena kan ada di salah satu postingan beliau mengatakan bahwa etiket biru itu sebenarnya aman tapi sesuai dengan aturan. Ini seperti apa Dok, boleh dijelaskan? Kayak etiket biru itu sebenarnya diperbolehkan ya. Etiket biru itu sebenarnya sangat bagus, jangan ditakutin. Kalian jangan takut dengan etiket biru, nanti kalau dokter ngeresepin etiket biru semua kabur semuanya. Jangan ya, bukan artinya kita takut ya, tapi etiket biru ini dimanfaatkan, disalahgunakan, itu yang paling benar sih. Jadi etiket biru itu cuma boleh diresepkan dokter, bukan dokter yang buat. Hanya boleh dikeluarkan apoteker sesuai dengan perintah dokter, bahkan apoteker sendiri pun nggak boleh keluarin etiket biru. Jadi si dokter harus ada diagnosa, harus ada penyebab kenapa dia harus menuliskan itu, kasih ke apoteker buat baru keluar. Dan itu diproduksi saat diperiksa, bukan diproduksi massal. Nah tapi kan ini kan disalahgunakan, diproduksi banyak, terus nanti bisa konsulnya via online. Artinya di sini ada apa ya, pemanfaatan, asas pemanfaatan, mencari celah regulasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu jahat. Kenapa? Karena kan bahayanya ke masyarakat, bisa menyebabkan kanker kulit loh, nggak main-main, bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, di sini kan kita concern, makanya aku bilang penyalahgunaannya salah. Jangan sampai masyarakat jadi takut dengan etiket biru, enggak juga seperti itu, ya. Tapi di sini masyarakat jadi lebih teredukasi, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Terus saya juga mengetuk pintu hati nurani yang ngejual etiket biru juga. Karena ini bukan soal cuan, bukan soal duit aja ya, tapi bagaimana masa depan orang. Bayangin loh, kadang-kadang kalau misalnya pakai etiket biru tuh mukanya hancur, cari kerja susah, nggak pede, cari jodoh juga susah. Masa depan ini soal masa depan ya, jadi kadang-kadang dihancurkan ini masa depan orang juga gitu. Tapi saya mau tambahkan soal etiket biru, bukan berarti tidak boleh ya. Seperti kata Dr. Richard itu kan kategori. Jadi skincare itu ada dua. Ada yang ber-BPOM, itu kategori kosmetik. Ada yang beretiket biru karena harus dengan resep dokter, berarti kategori obat. Jadi harus dengan pengontrolan dokter, gitu. Bukan berarti tidak boleh. Gitu. Nah, cuma memang karena harus dengan pengontrolan dokter dan ada beberapa mungkin skincare yang tidak dikontrol oleh dokter. Obat kan kadang-kadang bisa jadi kalau overdosis atau apa bisa jadi racun ya. Begitu juga dengan skincare. Jadi bukan berarti tidak boleh ya. Bisa, tapi harus berkontrol dokter dan harus dengan resep dokter. Berarti sama aja kayak kosmetik seperti itu. Iya, itu etiket biru. Terakhir, bahan-bahan kimia apa sih yang spesifik buat jangka pendek kan tadi lihat kenapa bahan spesifik apa yang bisa membuat kulit kanker selama yang sudah belasan tahun kan yang harus bisa membuat biar masyarakat tahu, biar masyarakat awam kita tahu oh ini bahan makanya kita jangan beli produk murah yang benar-benar ada yang pertama merkuri ya, itu banned banget ya, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan.
Yang kedua hidroquinon, itu penyalahgunaan hidroquinon. Aku ngomong hidroquinon itu sebenarnya diperbolehkan. Hidroquinon itu adalah obat, tapi penyalahgunaannya yang bahaya ya. Sama kayak kita ngomong gini ya, propofol itu adalah obat bius ya. Boleh nggak dipakai? Obat orang dokter anestesi boleh pakai, tapi kan kalau dijual bebas nggak boleh gitu ya. Obat tidur itu ya mungkin dokter spesialis penyakit saraf atau dokter-dokter spesialis lainnya boleh meresepkan, tapi kan kalau dijual bebas tidak boleh. Nah, ini penyalahgunaan obat, penyalahgunaan hidroquinon, penyalahgunaan steroid. Bahkan ada beberapa sekarang yang kita ngomongin beberapa zat yang apa ya, di luar dari dosisnya. Contohnya ada beberapa dari kemarin aku melihat ya, niacinamide yang dijual di atas 10%, tranexamic acid yang dijual di atas 5%. Ada beberapa lagi zat-zat aktif yang digadang-gadang dijual di atas rata-rata. Dan mohon maaf ya, masyarakat Indonesia kadang-kadang masih bisa dikatakan dosting, bibit. Ayolah, kita jadi masyarakat yang makin cerdas, makin teredukasi. Less is more. Makin sedikit makin baik kok. Nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Justru kalau dilebih-lebihkan akhirnya jadi overdosis dan akhirnya bukan dapat hasilnya, malah hancur wajahnya ya, hancur kulitnya, kasihan. Nah, kita mau edukasi di sini sama-sama, yang mana yang baik, yang mana yang benar, kita kasih edukasi sama-sama. Dan yang paling penting juga kita mau kasih contoh nih, kita mau kasih contoh, dan juga kita bertiga di sini pengen kasih ikatan kita bertiga, kolaborasi kita bertiga, itu yang paling penting. Ya. Penegasan aja untuk tadi kan dokter udah bilang bukan mafia ini, tapi obatnya udah lengkap atau hanya dugaan aja sih dok? Sedikit penegasan. Kalau barang bukti nggak lengkap, nggak mungkin saya berbicara dong. Itu aja. Terima kasih. Oke. Cukup ya? Kata-kata dia aman semua? Oke, baik. Di unboxing ini? Boleh, di sana aja. Oke, baik. Cukup dengan tanya Dokter Richard.